Aku bilang, aku nggak pernah mau ada nominal. Mhm. Aku cuman ingin Andres bertanggung jawab kepada anaknya itu ya seluruh penghidupannya aja. Seluruh apapun, keinginan klien itu yang paling penting bagi kami. Jadi intinya di situ memang niat baik dari saya juga harus ada nominal gitu loh, Bang. Gaya bahasa itu kan yang membuat memframing Icel seakan-akan dia maunya lebih, apalagi kalimat merampok itu kan kayaknya nggak normal ya menurut saya. Oh iya, Ini kan enggak. kebutuhan anak gitu loh. Cuman kemarin emang saya agak ke-trigger aja, tapi sejauh ini saya benar-benar saya nggak benci Bapak, saya nggak marah sama Bapak, saya juga nggak menyalahkan Bapak. Bang Pablo, ada nyari 5 orang di pos katanya. Siapa? Bagus, mana? Di pos satpam. Suruh naik. Ayo. Jangan emosi. Kenapa lu janjian sama orang? Enggak ada. Dari sini kenapa? Siapa yang mencari gua? Ntar, sabar. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita di special interview, podcast spesial dengan topik-topik spesial dan tentu saja dengan narasumber-narasumber spesial. Kayak 2 hari ini studio kita rame banget, rame. Termasuk bintang tamunya lebih agak anti mainstream ya, jumlahnya. Biasanya kita berdua ini saya sampai harus kursi tambahan gitu ya. Tapi ini topik yang menarik karena kita akan bicara tentang sesuatu yang pernah kita bicarakan sebelumnya. Itu kalau pemirsa ingat dulu ada seorang artis, ya sebut aja namanya karena udah terbuka, itu Andres Adilio ya. Andres Adilio punya persoalan terkait hubungan pribadinya dengan seorang wanita yang bernama Icel. Dan hari ini sampai saat ini mereka sudah menempuh jalan damai, dan itu yang waktu podcast itu kita harapkan seperti itu, supaya ada perdamaian karena ini tentang hubungan pribadi, apalagi sudah ada buah hati, jadi ya sebaiknya damai-damai aja. Tapi kemudian ada biasalah untuk mencapai perdamaian itu kadang-kadang ada kerikil-kerikil kecil gitu, dan malam ini kita akan hadirkan di sini ada Mbak Icel dengan lawyer barunya, Mbak Adlina dengan lawyer barunya, ada Sultan Sentul, Ketua Komite Nasional Advokat Indonesia. Iya. Ini namanya Pablo Benua, terkenal sekali dia ini. Lalu di sebelah sini ada Bang Santo Nababan, ini lawyer lamanya Mbak Icel yang dari awal menangani persoalan Mbak Icel dengan Andres Adilio. Nah, nanti kita mau tanya dulu, mau ngobrol. Kemarin Mbak Icel preskon, kita sih berterima kasih karena, bukan berterima kasih ya, kita turut bahagia karena akhirnya Icel menemukan berjalan damai dengan Andres. Tapi mungkin masih ada 1-2 hal yang mengganjal, setidaknya perdamaian itu udah tercapai. Karena itu kita ucapin selamat dulu Mbak Icel, sehat Mbak? Sehat. Si Dede hari ini? Alhamdulillah udah bisa merangkak. Oke, Udah bisa berdiri. papa belum ya? Enggak sih. Oh, belum. Katanya udah nyetir ya? Oh, belum. Oke, Mbak Icel, coba ceritakan sedikit dulu. Kan setelah kita bertemu di sini, kira-kira berapa bulan lalu? 4 bulan lalu kali ya? Sekarang 4 aja apa? udah 6 bulan. Anak aku. Hampir setahun berarti ya? Kurang lebih ya. Iya. 13 bulan ya? 13 bulan. Ya. 13 bulan kita bertemu terakhir jadi itu kan? mungkin begini bro, kemarin itu kan sebenarnya terjadilah miskomunikasi. Oke. Miskomunikasi yang sempat Icel akhirnya melakukan preskon dengan Mbak Adina di salah satu media ya. Oh, bukan salah satu, preskon ya. Preskon. Yang mana di sana itu menyebut nama Pak Santo, nama Ban. Dan juga ada bawa nama gua juga tuh di sana tuh. Sehingga kita datang hari ini sebenarnya gua berinisiatif untuk yuk kita luruskan lah, janganlah akhirnya kita saling serang di media, itu kan nggak baik ya gitu ya. Karena kondisinya apalagi hubungan hukum yang sudah tercipta selama ini sebenarnya baik-baik saja gitu kan, antara Icel dengan Pak Santo juga sudah maksimal kan begitu.
Nah, kemarin itu ada miss. Jadi gua udah mencoba begitu ya. Tanya sama Icel, "Cel, bagaimana sih sebenarnya keadaannya?" Ternyata ada miskomunikasi. Icel menyampaikan pada saat itu perdamaian, dia ingin perdamaian itu terjadi tanpa adanya nilai nominal. Gitu loh ceritanya. Jadi intinya Icel itu pengen damai dengan Andres tapi tidak ada nominal berapapun lah jumlahnya gitu ya, Cel ya. Karena kan Icel juga menyampaikan di beberapa podcast juga itu. Dan Oke. pada saat awal pertama kali Icel datang ke gua, dia minta, "Bang, tolong." Gua bilang, "Gua akan bantu kalau selama lu mencari keadilan. Tapi kalau lu mencari keuntungan, mohon maaf, saya tidak bisa bantu." Kan begitu. Sehingga akhirnya saya membantu. Nah, saya tanya ke Pak Santo kemarin, "Pak, itu kenapa bisa muncul nominal 3 juta?" Ternyata memang ini miskom ya. Icel menginginkan agar tidak ada nominal. Sementara Pak Santo dengan baik hatinya, dengan polosnya, masa sih Icel kan perempuan gitu ya. Icel perempuan, seorang wanita, kalau nggak ada nominal bagaimana gitu loh, ngerti nggak? Akhirnya Pak Santo menanyakan kepada Andres, "Res, kira-kira berapa sih yang lu sanggupi setiap bulan? Minimal aja tulis gitu." Disebutlah nilai 3 juta, begitu ya Pak Santo ya? Disebutlah nilai 3 juta, akhirnya dituangkanlah di dalam perjanjian itu. Jadi akhirnya miss-nya di situ. Icelnya nggak mau ada tulis angka, Pak Santonya berharap ingin melakukan sesuatu hal yang maksimal untuk klien. Pak Santonya baik, Icelnya juga nggak berharap keuntungan pribadi gitu kan maksudnya kan. Intinya gitu Oke. sih, Bro. Oke, jadi awalnya gimana sih Pak Santo sampai ada angka itu? Ya kan katanya Pak Santo yang menaruh angka itu kan. Jangan ke saya dulu, Bang. Oh, jangan ke Icel dulu. Kenapa lu protes dengan angka itu? Kekecilan, kegedean, pas-pasan atau apa? Enggak sih, sebetulnya, pada saat, notulen itu dibuat, Mm-mm, jujur saja waktu itu aku lagi ke toilet. mm-mm. Jadi aku izin aku toilet dulu ya gitu. Oke. Pak Santo sambil tulis, pas aku kembali ternyata notulen itu sudah jadi dan Mm-mm. adalah angka itu. Oke. Aku sempat komplain ada angka, sebenarnya bukan karena kurang atau gimana. Ah, Kalau boleh jujur mungkin dari angka tersebut, dari apa yang udah aku alamin ya, maksudnya sampai mm, Farabi sebesar ini, mungkin angka itu, nggak cukup gitu. mm, Cuman balik lagi karena dari awal aku bilang, aku nggak pernah mau ada nominal. mm, Aku cuman ingin Andres bertanggung jawab kepada anaknya itu ya seluruh penghidupannya aja. Pendidikan, kesehatan, asuransinya atau apalah iya. sampai dia besar nanti. Nah, tapi lu tahu nggak kalau dihukum itu nggak bisa yang anomali gitu, nggak ada nilai realnya. Karena misalnya gini, lu bilang pokoknya dia bertanggung jawab, artinya nanti sesukanya Andres, iya kan? Ya gue punya 200.000 ya ini, dan lu nggak bisa nuntut karena lu nggak ada patokan angka di situ kan, gitu. Atau mungkin Mbak Ya, Adlinia mau jelasin? saya bantu jawab ya, Ah, Bang. Jadi sebenarnya gini, sistemnya by reimburse aja gitu. Misalnya ketika anak oh, sakit gitu kan, apalagi lahiran, masuk sekolah kan kita nggak bisa tahu dong ya per tahunnya biaya pendidikan itu naik turunnya kan kita nggak tahu, Bang. betul. Kalau dipatahkan dengan nominal, ini mohon maaf ya Bang Santo, dengan angka 3 juta. Nah, faktanya kan dengan transferan 900.000 aja klien saya itu dihina ada kalimat merampok. Jadi itu Oke. sih sebenarnya yang bikin Nah, jadi persoalannya sebenarnya bukan soal angka itu, soal Icel tersinggung karena si Andres itu menyebut dirinya dirampok. iya, Dia bilang itu ke kamu. Emang ada tulisan begitu? Dia balas di komen gitu sih. Oh, ya kalau 3 Dirampok. juta, kalau 3 juta atau 900 yang 900.000. rampok. Jadi waktu pas abis, selesai mediasi itu, Andres bilang lah pokoknya kebutuhan anak tuh kemarin berapa gitu. Terus aku, habis belanja tuh 914.400. Ah, Kembali transfer ke aku tuh 915.000. oke. Dan ada yang komen gini, "Udah tanggung jawab belum tuh?" Gitu. Terus dia balasnya kayak, "Udah, tapi malah dirampok." Kayak, Ah. udahnya tuh maksudnya berarti yang 900.000 itu dong. Nah aku tuh nggak terima aja. Dia bilang 900.000 dan itu cuma 1 kali. Ya. Terus aku dibilang ngerampok dan serakah. Itu bagian mana rampok serakahnya tuh gitu. Oke, berarti emang ya Andresnya sih lu harus bijak, Bro. Ya kan? Masa 900.000
dibilang dirampok itu kan nggak masuk akal banget. Tapi ada permintaan lain nggak? Misalnya Icel pernah nggak ngomong sama Andres, mau dong tambahin ini, minta uang ini, ada nggak sih? Enggak. Lah terus kok bisa ada kata-kata ngerampok itu gimana? Nggak tahu, pokoknya dia balas komen yang itu. Oke. Oh, Iya, makanya karena saya juga agak, kalau lu terganggu dengan 3 juta itu buat saya itu angka rasional. Malah untuk kelas Andres, ya lah mungkin ya bukan yang kita merendahkan profesi siapapun ya. Sekelas Gojek aja dimintain pertanggungjawaban segitu, pasti dia mau apa boleh buat. Tapi nggak pernah bilang merampok gitu kan. Kalau sampai, nah mungkin kita perlu tahu dulu kenapa angka 3 juta itu sampai disampaikan gitu Bang. Karena sorry, maksud gue gini, kalau Icel kan maunya seluruh penghidupan, tapi di hukum itu nggak bisa begitu kayaknya harus deh. ada angka gitu Harus ya. ada, Ya. lu harus kasih patokan seluruh penghidupan minimal segini, minimal ya, minimal. Kalau lu di bawah itu, gue bisa nuntut. Nah, cuma Karena itu ada kesepakatannya. Ya, cuma pertanyaannya begini, 3 juta itu sebenarnya Pak Santo munculnya dari Pak Santo atau dari Andres? Ya, terima kasih sebelumnya ya. Oke. Kami dari Komite Nasional Advokat Indonesia, tim kuasa hukum, sangat menjunjung tinggi yang namanya keadilan untuk klien. Dan kami dalam melaksanakan tugas selalu maksimal. Dan tidak ada yang klien kami yang kecewa. Seluruh apapun keinginan klien itu yang paling penting bagi kami. Jadi intinya di situ memang niat baik dari saya juga harus ada nominal gitu loh Bang. Itu 3 juta Jangan itu sampai minimal. Itu minimal. Jadi nanti kalau untuk biaya sekolah, biaya lain-lain itu kan bisa mungkin di-up lagi gitu kan. Tuh, Ya kira-kira tinggal seperti itu. dibicarakan sebenarnya Ya. sih itu mah. Cuman Tinggal memang ya dibicarakan. ini kan persoalan udah akhirnya melebar karena kesalahpahaman yang nilai 3 juta. Icel pengen yang nggak tulis angka gitu karena sebenarnya gua paham maksudnya Icel karena Icel sempat menyampaikan bahwa khawatirnya nilai itu digunakan untuk memframing bahwa Icel itu meminta sesuatu gitu loh. Sebenarnya itu sih. Ya, betul ya gitu ya Cel ya. Nah, sementara Pak Santo niatnya gini. Misalnya Pak Santo adalah klien gua atau lu bro, misalnya lu klien gua. Lu menuntut kerugian senilai 100 juta. Begitu gua perjuangkan jadi 200 juta. Prestasi dong buat gua. Nah, Icel nggak pengen apa-apa, nggak pengen ada nilai. Pak Santo upayakan ada nilai, berarti kan sebenarnya prestasi juga buat Pak Santo gitu loh sebenarnya. Oke. Ya mungkin ketersinggungannya karena si Andres ini bilang Icel ngerampok. Tapi terserah nanti lu mau ngerubah lagi angkanya atau lu mau nolin. Menurut gua itu udah, gua gak bela Pak Santo. Karena tadi saya nanya kan, lu minta duit Bang? Enggak, karena angka ini. Lah saya pikir masuk akal loh Sel. Itu angka minimal. Artinya dia nggak bisa karena lu mau nunjukin tanggung jawab. Oke, gua minta segini deh. Gak apa-apa. Tapi ini minimalnya. Atau Icel pengen lebih? Enggak, karena maunya ini aja, seluruh penghidupan anak itu dia tahu gitu. Tapi 3 juta sih wajar lah ya, uang maksudnya uang ya. artinya si Andresnya ya tinggal diperbaiki aja sih. Itu kan bicara perjanjian ya sebenarnya bro ya. Ya. Perjanjian ini bijak kalau aja itu sih lah. gua nggak tahu sih maksudnya. Maksudnya kalau nggak ini juga nih kalau nol terus nanti sesuka dia tuh kayak itu aja kan 900 dia bilang kamu ngerampok tuh lu. Menurut saya sih kesalahannya di gaya bahasanya si Andres ya. Jadi dia di publik seakan-akan tuh kayak menyerang ini klien saya, sedangkan pada faktanya tuh hubungan by WA pun baik-baik aja ya Cel ya. Gitu. Jadi gaya bahasa itu kan yang membuat memframing Icel seakan-akan dia maunya lebih, apalagi kalimat merampok itu kan kayaknya nggak normal ya menurut saya. Oh iya. Ini kan kebutuhan anak gitu loh. Tapi ya mudah-mudahan nanti itu tapi sekarang WA-WA-an lancar sama Andres. Enggak, jadi udah 2 hari ini kan kemarin tuh sempat perang di sosmed. Perang sosmed gitu. Terus sampai akhirnya aku merasa kalau aku ikutin semakin dalam ini udah nggak sehat. Akhirnya aku berhenti. Berhenti bukan berarti aku nggak bisa menyangkal semua yang dia katakan ya. Tapi aku mau apa ya, biar psikis aku juga dan mental aku tuh fokus ke Farabi aja. Jadi aku memutuskan untuk berhenti dan malam itu juga aku memblokir semua. Ya gitu. Berarti ketidaksepakatannya Icel hanya di kata
rampok gitu ya? Nggak Oh. terima di situ aja sih sebenarnya. Ya jangan juga lah sebenarnya mengeluarkan kata-kata merampok lah. Bagi gua sih mengeluarkan kata-kata merampok, seorang ayah nafkah kepada anaknya lalu disebut kata merampok, gimana ya? Kalau artinya memang Andres tidak mampu pun sebenarnya ya sampaikan. Ataupun kalau memang lagi kurang-kurang ya mungkin boleh info lah. Kalau memang ini kan nanti gua bisa bantu. Tenang aja Cel. Pokoknya kalau nggak dibiayain nanti gua bantulah. Sebagai sesama manusia. Kan begitu. Kalau nilai 3 juta itu tinggal relatif, kamu tinggal ngobrol lah coba ke Andres. Tapi intinya gini ya, gue cuma mau sampaikan, intinya Icel dan Andres sama-sama salah sih. Gua harus sampaikan itu gitu loh. Kalian dua ini sama-sama salah gitu loh. Bagi gua damai adalah jalan yang terbaik. Ya kan? Jangan bikin kisru di sosial media, apalagi ini urusan anak. Anak kalian nanti pada saat dewasa, jejak digital ini kan nggak bakal hilang. Ya toh? Ini akan dilihat oleh anak-anak kalian nantinya, ya kan? Nanti kamu juga punya suami baru, misalnya ada punya pasangan baru, nanti Andres juga punya pasangan. Ini kan sangat berbahaya buat ke depannya. Jadi menurut gua, sudahi sosial media. Jangan bikin kisru lagi di sosial media, jangan saling serang lagi, bicarakan baik-baik. Kepada Andres, memang misalnya ada niat baik, sini biar gua tengahin, gua bantu tengahin, gua fasilitasin. Bagaimana kira-kira kedua belah pihak? Pengennya seperti apa? Gua fasilitasi. Gitu. Oke. Kalau menurut Mbak Adlinia, apa yang akan dilakukan? Apakah mau mengubah perjanjian itu atau dikawal aja kalau nanti, atau mungkin mau ketemu lagi Andres atau gimana? Saya sih maunya kita bisa duduk bareng ya, Bang ya. Saya paham Bang Santo juga pasti menjunjung tinggi jiwa advokat, pasti kan ada jiwa Ya. pembela juga kan untuk klien. Tapi mungkin lebih baiknya Yes. Andres datang, lalu bisa berkomunikasi dengan baik dulu. Sehingga capaian yang akan dibuat ini sesuai kesepakatan kedua belah pihak gitu Bang. Oke. Jangan, ini kan kayaknya menurut saya cuman gaya bahasa kali ya Bang ya, Ya. gitu sih. Oke. Berarti itu yang akan jadi PR-nya Mbak Adlinia, kan Ya. sekarang udah mendampingi Andres kan? Siap Bang. Tuh. Ya, dan kedepannya juga artinya begini loh, ini kan hubungan hukum antara Icel dengan Pak Santo juga kan sudah selesai. Jangan juga akhirnya menyalahkan Pak Santo, padahal Pak Santo sudah melakukan semaksimal itu gitu loh. Nah, atas itu ya sudah diklarifikasi, ya saling memaafkan lah, kan begitu ya, gitu. Saya sebenarnya sudah nggak mau, kan udah damai, ngapain lah. Ya. Ya kan, waktu itu Icel kesini tuh karena Andres public figure dan dia awalnya itu memang acuh tak acuh, dia nggak peduli lah. Lalu kita coba, ayo kita ngobrol di sini biar orang di luar sana juga kan katanya no viral no justice gitu ya. Walaupun perkara ini nggak sampai pengadilan. Akhirnya kita ngobrol lah waktu itu. Tapi harapan saya di akhir itu ya Pak Andres harus menunjukkan tanggung jawabnya melalui Pak Santo sebagai lawyernya. Ya ketemulah ngobrol gitu. Lalu kemudian ada angka-angka seperti itu. Dan bagaimanapun semua orang pasti berperan di perkara ini kan. Nanti tinggal ke depannya gimana Mbak Icel komunikasi sama Mbak Adlinia maunya seperti apa lagi. Kalau mau mengubah kontrak itu atau seperti apa. Nah tadi saya tanya Pak Santo, ini kenapa ada sampai angka 3 juta itu. Nah menurut dia nggak masuk akal Bang, masa dia mau bertanggung jawab, tapi ya bertanggung jawab aja, tapi kalau dihukum dia bilang nggak bisa kosongan gitu, harus ada patokannya. Nah saya ngasih angka 3 juta gitu. Nah saya bilang lu dapat komisi dari situ? Kagak ada. Ada. Nah cuma mungkin di awal itu mungkin Mbak Icel nggak tahu, tapi buat saya kalau lu cuma bilang pendidikan, itu nanti gue punya 200 nih, gue punya Pego, gue punya Gope. Nggak bisa menuntut Tapi lagi. kalau lu pagari dengan angka, Mbak Adlinia bisa bergerak. Lu 6 bulan nih 200, 300, 900, lu ini loh kesepakatan yang lu tanda tangani. Karena itu ada ikatan hukumnya. Kalau ya saya nggak tahu ya, ini kok saya kayak bukan host lagi nih. Menurut saya, ya kan, karena ya kalau lu bilang pendidikan, ya adanya segini. Tapi kalau dipagari dengan angka, Mbak Adlinia punya dasar untuk bergerak. 1 tahun lu segini di bawah angka ini, gue bisa tuntut penelantaran anak. Iya Mbak ya? Ya, dan izin ya Bang ya. Ya.
3 juta tuh bukan kalimat merampok ya. Oh, Itu enggak sangat dong. minim gitu loh Bang untuk Iya. perawatan anak kan. Iya. Kalau dia bahasanya perampok, kenapa kita nggak tulis 10 juta aja? Bener nggak? Kan Betul. logikanya begitu Bang. Dan dia kan dari awal memang nggak mau dapat apa-apa. Iya, Cuma jadi karena tadi nuraninya Pak Santo aja mungkin dia merasa, wih, kan udah dibantu nih oleh Pak Ah, Santo dengan nominal ya. minim. hmm, Tapi bahasanya Andres itu adalah dirampok. oke. Klien saya sakit hati dong. Kalau dirampok itu berarti kan nominalnya harusnya jauh lebih besar gitu loh Betul. Bang. Itu sih Iya. sebenarnya poinnya. Jadi gaya komunikasinya Andres juga harusnya lebih baik gitu loh. Memang biaya lahiran berapa? Jauh Bang. Saya juga seorang ibu gitu, apalagi melahirkan tanpa seorang suami ya Cel ya. Nggak mudah gitu loh Bang. Tekanan psikologis dan lain-lain gitu. Jadi kenapa saya itu agak keras di sini? Karena jangan sampai ada pria-pria lain nih sudah menghamili, lalu menganggap bahwa udahlah gampang, nggak usah dinikahin. Ataupun ada kalimat nikah siri aja tapi diumpetin. Loh, ada itu? Ya, ada bahasa itu. Itu kan jadi kayak merusak diri dia sebenarnya sih. Jadi bahasanya adalah dia backingannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perbuatannya kan tidak benar. Jadi tidak relate menurut saya gitu Bang. Oke. Ya bagus sih kalau ada Andres juga sih. Ya lu Undang udah. aja bro, Hah? biar bareng, nanti ada Icel, ada ini damainya Ya. di sini aja. Maksudnya lu udah sepakat damai, udahlah bahasa-bahasa yang menyinggung perasaan Icel. Icel itu ibu anak lu kan. Ya. Jadi ya janganlah di sosial media bermain peran lagi, bermain watak. Gak usah lu jaga-jaga citra lu. Semua orang juga tahu apa yang lu lakukan terhadap Icel kan. Jadi kalian sebenarnya sudah bagus banget menurut saya. Udah menempuh jalan damai. Ya udah diam. Gak usah terpengaruh sama netizen. Mereka gak bantuin lu juga untuk patungan yuk si Andres kurang duit buat ini kan. Enggak juga. Jadi jangan dengerin netizen. Lu udah bagus, udah menempuh jalan damai, Icel udah oke, dibantu lawyer-lawyer yang menurut saya gak galak-galak mereka. Mereka menempuh jalan yang baik supaya persoalan selesai. Karena baik Pak Santo maupun Mbak Adlinia itu pasti yang mereka pikirkan anak lu. Kalau mereka aja mikirin anak lu gak mikirin juga anak lu tuh keterlaluan. Jadi ya bahwa netizen ngoceh itu biasa aja. Mental lu kan mental public figure ya. Nah, justru Icel yang harus lu jaga karena dia bukan public figure yang gak biasa dikomentarin orang ya kan. Harusnya Andres yang lebih bijak sih. Bahasa-bahasa ngerampok apa yang dirampok orang itu duit buat anak lu kan. Kasarnya begitu. Jadi ya saya pikir persoalan bahwa kemarin mungkin Icel menyebut nama Pak Santo lalu kemudian Mbak Adlinia mungkin karena mereka kesal aja dengan bahasanya Andres, tapi Andres gak ada di situ. Mungkin kalau Andres ada di situ ditimpukin bunga kali ya. Tadi kan gak ada Andres, lalu kemudian dilihat loh kok ada. Tapi sebenarnya semua niatnya baik. Ya. Termasuk sekarang buat linia sudah ada pagarnya 3 Ya. juta dikawal aja. Dan itu pagar itu dibuat oleh Pak Santo. Kurang lebih gitu Bang. Salaman dulu apa kita? Ya, coba salaman dulu. Jangan nama saya Bang. Jadi kita sebenarnya hari ini tuh hanya mau meluruskan bahwa kalau kemarin Icel terkesan menyalahkan Pak Santo itu sebenarnya karena dia emosi atau marah dengan pernyataannya si Andres ya. Gitu. Karena saya paham juga dia kan gak mau dibilang oh lu nyari duitnya doang apa gitu enggak. Tapi dalam hukum ya begitu. Ya harus ada angka. Kalau enggak nanti lu mau nih pendidikan repot lagi. Oh ambil kwitansi sekolah apa segala macam. Tapi kalau lu tentuin angkanya itu jadi pagar. Jadi ya kalau nanti selama setahun dia menunjukkan tanggung jawabnya di bawah itu. Mbak Adlinia punya dasar. Ini kesepakatannya gitu. Walaupun ya 3 juta itu di zaman sekarang untuk ngurusin anak sekolah dan lain-lain itu kan pasti enggak. Tapi setidaknya lu punya pagar bottom gitu. Minimalnya segini. Ya. Jadi kalau nanti ada ini lagi si Parabi udah sekolah nih kebutuhannya segini gitu. Tapi Mbak Adlinia punya dasar. Dasarnya yang tadi angka yang lu nggak tahu isinya ininya kan, tapi itu pertimbangan Pak Santo untuk orang ini harus dipagarin. Kalau nggak dipagarin ya kayak tadi aja kan 900.000 diomongin. Gitu.
Sama Oh 900 dimasalahin? iya, Ya itu gara-gara yang dibilang rampok sama serakah itu. ah, Sama sebenarnya ini sih yang, sebetulnya aku nggak sepenuhnya menyalahkan Pak Santo ya, Pak ya. Santo mohon maaf. Yang jadi masalah juga unrest-nya. Jadi kan kalau yang aku tahu mediasi itu kayaknya nggak cuman 1 kali langsung deal, selesai Hmm. gitu kan. Pasti mungkin ada masukan dulu dari 2 pihak, terus nanti deal-nya di mana nih gitu, nanti Oke. akan ada pertemuan kedua atau ketiga baru deal. Nah, unrest tuh nyangkanya jadi si notulen ini tuh udah selesai gitu. Oh. Jadi dia nyangka, "Oke ini lu udah damai loh sama gue," gitu. Kok masih dia nyangkanya aku masih nggak bolehin dia untuk ketemu anaknya apa. Padahal maksud aku adalah aku nunggu notulen ini benar-benar sepakat aja, benar-benar selesai baru kita Tapi emang bisa. dia belum sepakat. Yang belum sepakat sama Nutulen ini siapa? Jadi gini, yang aku kemarin kita bahas di preskon itu kan di sini masih notulen. Tapi Oh. mungkin yang Andres tangkap adalah di sini menyepakati dan tanda tangan gitu. Oke. Jadi dia mikir oh ya udah ini udah damai loh, udah selesai loh, dia pikir gitu. Tapi maksud aku kayaknya belum deh, notulen tuh nggak begini gitu. Maksudnya notulen itu ada masukan dari aku, ada masukan dari Andres. Oke, yang menurut lu kurang itu apa? Yang pingin lu beri masukan? Paling yang awalnya aku masalahin itu tadinya yang nominal. Karena nominal ini tuh aku bingungnya kalau misalkan aku okehin, akankah ada maksudnya kepastian nanti untuk, kan takutnya ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia menafkahi. 4 bulan dia pergi gimana? Oh ada saluran hukumnya itu mah. Nanti bisa. Ya karena kan aku nggak ngerti hukum. Oke. Iya maksudnya itu yang aku permasalahin tadinya. Nah itu yang nanti Icel bisa bahas dengan Ya nanti Mbak didampingi. Adlina. Kita mau lebih konkret lagi Bang, biaya Hmm. pendidikan anak, asuransi dan Oke. lain-lain. Berarti nanti Adlina bikin tuh draftnya tuh Ya. semua, ya kan, secara detail, ya kan pembayarannya seperti apa, melalui apa, rekening apa itu harus disiapin. Iya, Itu aja benar. sih sebenarnya mah. Dan harus menjaga nama baik keduanya gitu loh Iya, Bang, jangan sampai betul. jadi bola liar lagi. Gitu sih. Ya. Ya. Dan maksudnya juga ya jangan akhirnya menyeret-nyeret nama Pak Santo lagi di Ya. urusan ini. Karena Pak Santo tuh baik, saya kenal Pak Santo ini seperti apa gitu ya. Dia berjuangnya seperti apa gitu loh, membantu kamu. Kan saya tahu awal dampingin kamu sampai kamu yang mau pingsan itu, sampai kamu lahiran aja Pak Santo udah kayak bapaknya. Iya kan? Malah Pak Santo udah kayak suami kamu nungguin kamu di rumah sakit kan? Coba. Jadi sebenarnya kebaikan-kebaikan itu ya juga jangan sampai itu terlupakan, Cel, kan begitu. Atas perbuatan itu ya kamu harus paham bahwa ada kekhilafan kamu menyebut nama Pak Santo gitu. Tapi memang aku nggak pernah melupakan kebaikan-kebaikan Bapak kok. Maksudnya Pak Santo tuh dari awal benar-benar yang keras banget untuk menjaga aku, Ya. membela aku sebegitunya gitu. Aku juga banyak terinspirasi dari beliau kayak yang ibunya juga menafkahi anak-anaknya seorang diri, terus beliau juga menafkahi putri dan putranya. Jadi kayak aku tuh banyak terinspirasi sama Pak Santo justru. Yang kemarin aku sebut nama Pak Santo sih sebenarnya ya itu, mungkin ada karena aku juga Diserang ya. diserang Anda. emosi, jadi kayak ya gitu. Ke-trigger gitu Bang. Berarti Icel nggak terinspirasi dari saya? Enggak lah pasti. Gua aja yang jawab, nggak usah lu Icel. Saya juga Bang, sesama rekan sejawat, apalagi Ya. saya kan jauh lebih muda ya. Saya minta maaf sama Ya. Pak Santo kalau ada tata cara bahasa saya yang melukai gitu. Ya. Itu semua saya kenapa harus bertindak gitu, saya harus patahkan notulen itu Pak. Agar apa? Tidak ada pria yang semena-mena menghardik atau menghina seorang pria yang sudah mengeluarkan anak, ya kan, berjuang demi anaknya. Ya. Lalu ya semena-mena aja ngomong di media Oke. gitu Bang. Nah itu PR-nya Mbak Adlinia. Gitu ya. Saya mohon maaf Ya. Bang Santo. Jadi hari ini itu sebenarnya intinya itu omongannya Mbak Adlinia itu bahwa kemarin itu situasional. Dia tersinggung karena dibilang rampok, serakah dan lain-lain, dan Mbak Adlinia yang masuk untuk mendampingi pasti marah juga, klien saya kok diginiin gitu ya. Ya. Oke, sampai keluarlah bahasa Pak Santo bla 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 ya. Ini semua udah clear. Mudah-mudahan saya sih berharap kalau memang nanti ada kesepakatan lagi ya silakan diurus. Mbak Icel juga kan walaupun sekarang lagi ngurus bayi setidaknya nggak seperti kemarin kan. Jadi lebih proaktif juga ngobrol sama Mbak Adlinia itu aja. Nah kalau nanti misalnya kalau butuh informasi tentang proses itu kan oke ya Bang ya. Pasti bisa komunikasi kan?
Ical lah. Nggak kayak Jangan marah Bang. nyanyi, suaranya jadi hilang nih Pak Santo. Enggak. Kalau nyanyi kan Aman lah, aman. Nggak, memang Ya. gini, karena Pak Santo ini sempat cerita ke saya. Dia bilang bahwasanya ya dia sempat muncul lah kekesalan. Saya udah maksimal, salah saya di mana? Nah, itu yang dia sampaikan. Oke. Karena memang ya namanya salah paham ya Ya. masing-masing punya pembenarannya masing-masing. Maka hari ini kenapa tujuannya dipertemukan itu udahlah, aku bilang gini, ini urusan sebenarnya bisa diselesaikan di meja makan, jangan di meja hijau kan begitu. Oke. Ya. Yang di meja podcast juga sebenarnya. Nah, Tapi saya nguntung dong. nah iya. Ada saya, jadi saya punya konten. Nah, itu bagus. Saya selalu untung soalnya, untung terus. Kita aja gentle Bang. Hmm. Harusnya Andres datang dong gentle. Wah, Ya itu repot. Belum diundang kan sama. Belum, aku nggak punya kontak nih bro. Nggak punya ya? Iya. Oke. Kayak bersalaman dulu deh, Iyalah. biar after deh. Ya, Maaf, Pak gitu. Santo. Saya Iya. nggak pernah Ya. menyesal kok. Bapak pernah mendampingi saya selama ini. Terima kasih Siap. banyak. Pokoknya saya Jangan banyak nangis kok bang, jangan nangis. terinspirasi dari Bapak. Bapak jangan sakit hati sama kata-kata saya ya. Bapak udah Itu saya Icel anggap nangis Bapak tuh, sendiri tanggung kok. jawab lu bang. Saya senang kok didampingin Bapak selama ini. Saya nggak pernah menyesal. Cuman kemarin emang saya agak ke-trigger aja. Maksudnya kayak saya kan di toilet tiba-tiba kembali udah ada itu. Gitu. Tapi sejauh ini saya benar-benar saya nggak benci Bapak. Saya nggak marah sama Bapak. Saya juga nggak menyalahkan Bapak. Pak Santo juga seorang lawyer hebat dan Bapak yang hebat. Maaf Pak. Saya, Oke doang bang. saya mohon Ya. maaf Pak Santo Boleh. kalau ada pembicaraan saya yang menyinggung Pak Santo. Saya ingin walaupun kita baru kenal tapi rekan sejawat itu kan itu hal yang biasa ya Bang ya. Kita bisa ketemu di pengadilan, bisa ketemu dimanapun ya nggak Bang. Jadi saya pengen juga komunikasi kita jauh lebih baik gitu Bang. Ya. Ya, kalau dari saya pribadi sih tetaplah semangat, gitu ya. Dan jangan lupa berdoa, tuh tenangkan diri agar perjalanan kalian juga nanti dalam memperjuangkan ini kan lancar semua. Itu aja. Saya yakin kok semuanya kan demi kebaikan. Amin. Jadi kalau demi kebaikan, ya Tuhan pasti buka jalan gitu. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik dan semuanya pasti dilancarkan. Itu aja sih, ya. Selamat dan jangan pernah berhenti untuk berjuang. Amin. Ya. Oke. Nanti apa namanya? Salam ya sama anakmu ya walaupun belum bisa ngomong. Parabi. Parabi ya. Oke gitu aja sih. Ya. Wah lu bersyukur loh Sel. Ini awal didampingi pendeta. Sekarang dilanjutkan sama Bu Ustazah, itu luar biasa lu. Umi. Iya, Umi, iya kan? Diberkati Banyak berkaya, luar biasa. Itu ya kalau saya sih ambil kontennya aja. Enggak, tapi kita selalu berharap setiap orang yang bawa kasus ke sini untuk dibantu supaya apa ya? Supaya ada atensi dari para pihak, itu saya selalu berharap itu berujung damai. Ya. Dan kayak malam ini kan enak nih lihatnya kan. Jadi Happy ya. iya, dan Icel pun kalau Pak Santo ini kayak patron gitu nggak apa-apa, kontak-kontak terus ya kan, komunikasi itu kan bagus. Jadi kalau makin banyak orang yang membantu kita walaupun bukan bantuan material, memberikan semangat, support gitu itu luar biasa gitu. Benar, Bang. Dan saya lihat Icel sekarang udah ekspresinya nggak kayak Terakhir di awal waktu kita bertemu pertama itu ya, di podcast pertama itu sudah lebih lepas gitu. Ya kalau nanti ada hal-hal yang ya kamu paham aja, si Andres mungkin dia masih berusaha untuk menjaga citranya, ya urusanmu sama anak-anak aja gitu. Dan sekarang ada di bawah Mbak Adlina, menurut saya sama. Saya kira semua lawyer, karena ini sebenarnya podcast para lawyer. Jadi aku banyak teman-teman lawyer yang datang ke sini. Aku punya kasus bang, bantu ini. Ya udah, ayo kita ke sini. Dan saya senang kalau misalnya ada perkara yang pernah kita bahas di sini, lalu berakhir dengan baik, dengan
Apa? Pablo udah nyariin 5 orang di pos. Siapa Pak? Arjo apa Pablo? Hah? Siapa? Parjo. Bang Pablo ada nyariin 5 orang di pos katanya. Siapa? Gak tahu siapa Pak? Coba cek apa? Bud. Coba cek. Siapa? Lu janjian orang. Enggak ada. Oh bagus, nggak apa-apa sini. Bagus, mana? Di pos atau Suruh naik. Ayo. Sini. Yang Taruh itu ya. Jangan emosi. Kenapa lu janjian sama orang? nggak ada. Coba ya, sini. Yang. Sini. Hah? Sini, kenapa? Siapa yang mencari gua? Bentar, sabar. Tenang bro. Ya. Nggak apa-apa. Kenapa? Ini bro, ampun nih bro. Sini bare. Tiup lilinnya. Make a wish. Jangan sampai untuk korban. Thank you buat semuanya. Ini ulang tahun yang paling ngeselin. Terima kasih. Yuk. Iya. Lebih penting bang. Emosi. Amin. Iya. Udah doa semalam udah. Oh. Iya, Bang. Iya, oke. Ya, duduk lagi, Bro. Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun, Siap, Bro terima kasih. Pablo. Ya. 46 tahun, bukan usia yang singkat. Bikin Mudah-mudahan usia muda. sukses terus. Dia ini kreatif tuh. Iya. Mau buat apa aja. Ya. Tiba-tiba punya usaha ini. Jadi luar biasa, sukses terus. Dan langgeng terus sama Mbak Ray. Amin. Selamat ulang tahun. God bless you. Thank you semuanya. Iya. Karaoke-nya diomongin. Habis ini kita karaoke. Oke, pemirsa. Itulah obrolan kita tadi. Jadi hari ini tuh sebenarnya memang kita mau meluruskan kesalahpahaman. Dan pemirsa udah lihat tadi Icel udah menyampaikan kenapa sampai terjadi hal yang pemirsa nonton mungkin di preskon dia sama Mbak Adlina kemarin. Mbak Adlina juga udah menyampaikan, Bang Santo. Jadi semua orang yang ada di sini adalah sebenarnya tim supportnya Icel dan punya tujuan baik dan harapannya memang setiap perkara itu yang diharapkan. Jadi jangan ribut berkepanjangan, kalau bisa diselesaikan dengan damai ya selesaikan dengan damai. Dan malam ini saya senang sekali karena itu terjadi di sini. Dan itu juga ada peran Bang Pablo yang hari ini berulang tahun yang nggak boleh sebut angka. Udah disebut. Yang ingin mendapatkan saweran dari Bang Pablo, silakan komentar video ini, nanti dia kasih saweran, gitu Bang ya? Iya, yang pasti lebih dari 3 juta. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi. mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan.